teliti apakah history atau cerita tentang palpitasinya, bila dia datang, bila dia berhenti, apa yang menyebabkan palpitasi itu. Ada banyak pasien wanita yang sangat muda, 20-an tahun seperti itu, mereka datang ke lihat saya dan sesudah kami bicara dengan dia, saya tahu bahwa dia minum 8 cup kopi dalam satu hari, so mungkin dia akan ada palpitasi, ya, karena ada banyak kafein. Tapi juga ada penyakit jantung yang boleh menyebab ini. Penyakit ini menyebabkan irama jantung yang tidak normal dan kadang-kadang pasien ini memerlukan satu prosedur dengan kateter juga untuk membakar saraf yang tidak normal. Tapi sebelum buat check up dengan betul, sangat susah untuk memberitahu. Tapi ini semua adalah antara penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan jantungnya berdebar-debar seperti itu. Cukup menangkap ya, jadi maksudnya kalau cuma dibilang karena ya jantung berdebar, ya harus tanya dulu penyebabnya apa, ya kan, makanan, minuman, ya kan, atau stres, ya kan, dia harus analisa dulu. Itulah namanya diagnosa dokter, baru dia bisa kasih nanti terapinya apa. Dan buat tes yang diperlukan. Ya, betul. Jadi dia memang kalau dokter luar negeri saya bilang dia sangat hati-hati ya, be careful, nggak gegabah. Dia akan coba kalau kita bilang tak analisanya lebih mendalam. Dari sini, baru dia bisa putuskan. Ya, oke. Silakan yang sudah ketiga. Terima kasih dokter. Saya dulu pernah cek ke Melaka. Terus ini sakit nih. Tadi kan tanya dokter, bisa sakit gigi juga pengaruh pada jantung. Jadi saya ini kalau begini sakit loh, ini apa pengaruh sama jantung saya? Katanya dulu saya udah cek semua, jantung bagus, darah stabil, cuma ada kolesterol sedikit, darah manis sedikit, karena udah faktor usia katanya dokter di Melaka. Apa itu ada pengaruh pada jantung saya? Kasih dokter. Ya, sangat susah. Menerangkan, sangat susah untuk bilang bahwa semuanya normal atau itu daripada jantung Anda tanpa pemeriksaan, ya, karena itu sebabnya kita membuatkan atau memberikan presentasi ini. Pemeriksaan sangat penting. Pemeriksaan untuk lihat kalau ada apa-apa, tes-tesnya juga sangat penting. Kami mungkin lihat dengan EKG, buat USG seperti itu untuk lihat kalau jantung. Ya, oke. So itu adalah satu masalah untuk saya juga, karena banyak pasien datang untuk bilang kepada saya, oke dokter, saya sudah buat check up, semuanya normal. Tapi siapa yang bilang kepada Anda semuanya normal? Dokter yang lain. Saya tidak lihat hasilnya. Dengan itu sangat susah untuk saya memberitahu kamu bahwa hasil itu betul atau tidak. Saya mesti lihatnya, oke? Dan kadang-kadang kami ada laporan saja tentang hasil itu. CT scan ada laporan normal coronary, tapi saya tidak lihat gambarnya. So di Singapura saya akan lihat semua pasien dengan teliti, lihat gambarnya sendiri juga, bukan saja ambil laporan dari tempat yang lain. Karena saya sudah lihat banyak pasien di mana mereka sudah bilang tidak ada penyebatan, tidak ada masalah. Sesudah kami sudah buat cek di sini, atau bukan di sini, di Singapura, di klinik saya, kami sudah tahu bahwa mereka ada penyebatan. Ada pasien juga yang dibilangkan sakitnya dan semua penyakitnya datang daripada jantung. Sesudah buat check up dengan betul, saya sudah tahu bahwa pasien itu ada leukemia atau kanser darah. Gejala-gejalanya datang daripada itu. Ya, ada pasien lagi yang mereka sudah bilang perlu pasang alat pacu jantung, tapi bila kami sudah buat check up untuknya, kami sudah tahu dia tidak perlu itu. Masalahnya adalah daripada sebabnya. Saya ada satu pasien juga yang orang sudah bilang mungkin sesak nafasnya datang daripada jantung. Kami sudah buat cek, dia ada penyumbatan kecil dalam jantung. Tapi dokter yang lain sudah bilang mungkin mesti buat bedah bypass, ya. Tapi tidak perlu, karena sesak nafasnya datang daripada paru-paru, karena dia ada asma. So kami mesti lihat dengan teliti. Kalau orang bilang, oh saya sudah buat check up, ini normal. Banyak pasien saya datang kepada saya dan bilang, oh saya baru sudah buat check up 6 bulan lalu di Penang, di sini, di Bangkok, normal. Tapi kenapa saya dapat serangan jantung sekarang? Karena check upnya tidak betul, kadang-kadang, oke? Dan saya tidak perlu memberikan informasi tentang check up yang dibuatkan di tempat yang lain, kan?
Ya, so untuk ibu juga, saya harap check up yang mereka buat untuk anda adalah betul lah, oke? Tapi sakit di sini ada banyak penyebab juga. Kebanyakan kali mungkin kamu mesti check up dengan dokter gigi Kan juga. udah gigi dia gigi ompet udah ngomong. Tidak udah lihat. ngomong. Hah? Giginya udah bohong. Apa dah? Oh, oke. Sorry ya, saya tidak mau ambil informasi itu. Tapi kadang-kadang ada orang yang ada sakit di sini karena ada batu di sini. Ini Dalam- sama telinga drong gitu. Ya, dan mesti buat check up dengan THT. Kalau ada masalah dengan telinganya begitu, check up dengan ahli THT adalah paling penting. Saya ahli internis boleh buat check up untuk gastrik, untuk paru-paru, untuk semuanya, tapi saya bukan ahli THT. Ya, itu lain. Ya, dan mungkin ibu mesti buat check up dengan mereka dulu juga. Oke? Jadi saya ambil kesimpulan, dia belum berani mengatakan itu penyebabnya apa, karena satu orang dokter yang membaca hasil CT scan akan beda dengan dia yang baca, karena dia adalah super spesialisnya. Jadi apapun gerakan sedikit dia sudah tahu. Mungkin spesialis jantung biasa mungkin belum super spesialisnya. Jadi dia bilang tuh normal-normal aja, gitu, ya kan? Nah, maka diharapkan kalau bisa ya coba dikonsulkan ke dia lah, semacam final check. Jadi dia juga nggak berani mengatakan masa hasil dari dokter itu nggak benar, nggak berani. Itu ada etik code lah, ya. Dia tidak berani, kalau ada kode etik kedokteran tidak boleh saling menjelekkan. Ya. Cuma dia bilang ya kalau lu mau puas ya lu cek sama kita lah. Itu kira-kira. Oke? Masih Dokter, saya mau tanya, saya ada darah tinggi, saya makan obat Angioten 50 mg dengan Ascardia. Ascardianya 5 ml. Ascardianya 50 ml. Askardia, oke. Askardia untuk menipiskan darah. Aspirin. Masih boleh diteruskan. Saya sudah 6 tahun saya minum Angioten. Kalau obat itu sudah menurunkan tekanan darah Anda sampai dia normal, ya, dan mungkin dia bagus dan cocok kepada Anda, kamu boleh sambung saja. Makan obat untuk seumur hidup bukan masalah besar. Kalau kamu tidak atau berhentikannya, tekanan darah akan menaikkan, akan jadi lebih tinggi lagi. Dan kalau tekanan darah Anda jadi lebih tinggi, kamu akan ada risiko untuk mendapatkan serangan jantung, serangan otak juga, dan rusak kepada ginjalnya. So, obat yang sudah kontrol tekanan darah Anda, kalau dia cocok dan ibu tidak rasa apa-apa dengannya, saya akan bilang kepada Anda sambung saja. Tapi belakangan ini dokter, rasanya kalau kita makan sedikit yang asin, langsung naik tekanan di atas 160, di bawah 100, 110. Oke. So tidak kontrol, bukan? Jadi akhirnya saya ke dokter, saya tukar obat, saya minum sekarang Amlodipine 5 ml. Nah, kelihatannya sudah seminggu ini ada stabil. So mungkin dia sudah tukar kepada obat yang lain yang lebih efektif. Amlodipine adalah obat yang bagus. Tidak ada banyak efek samping. Tapi untuk banyak orang satu obat tidak cukup. Kadang-kadang mesti makan 2 obat. Oke? Dan kalau kamu semakin tua, kamu akan memerlukan lebih obat untuk menurunkan tekanannya. So mungkin obat yang kamu sudah makan untuk beberapa lama itu bagus sampai sekarang, tapi sekarang dia tekanan darah sudah naik, kan? So oleh itu dokter Anda sudah tukar, dan dia sudah tukar kepada obat yang bagus, yang sudah merendahkan tekanan darah. Dan kamu mesti cek setiap 6 bulan seperti itu. Dan kalau dia masih tinggi, amlodipine-nya boleh tambah daripada 5 mg sampai 10, dan juga tambah obat yang lain kadang-kadang. Tapi dokter kamu mesti cek ginjal, kalau ginjalnya normal, kalau jantungnya normal, kalau kolesterolnya normal, semuanya perlu dicek juga. Itu sebabnya kamu mesti lihat dokter itu, dan dia mesti merawat Anda dengan teliti, karena kalau dia semakin besar atau tekanan darahnya semakin tinggi, risiko besar untuk Anda juga. Jadi Ascardianya bisa diminum terus. Tapi kenapa mereka sudah beri Anda Ascardia? Karena ada penyumbatan atau apa? Tidak, karena waktu itu katanya darahnya agak sedikit kental. So
saya tidak boleh beri aspirin atau Ascadia kepada semua orang. Kalau mereka ada penyumbatan atau ada risiko untuk mendapatkan penyumbatan, kami akan beri itu. Kalau faktor-faktor risikonya untuk mendapatkan serangan jantung sangat tinggi, kalau seperti ibu datang kepada saya dan saya lihat dengan teliti semua informasinya, saya akan memberikan pesanan. Tapi sekarang sangat susah untuk saya beritahu anda bahwa kamu mesti berhenti atau tidak, kerana kami tidak tahu kalau kamu ada penyumbatan di sini. Kami tidak tahu kalau kamu ada penyumbatan di sini juga tanpa membuat tes-tesnya, ya. Terima kasih. Ya, jadi kronologis penyakit dan kronologis obat yang diberikan dia harus tahu dulu sebelum dia bilang ya atau tidak boleh diteruskan. Ya, Tapi kan loading sambung saja. ya. Ascadia kami mesti lihat dengan teliti. Jadi kadang-kadang satu obat cocok sama teman kita, si A belum tentu cocok sama si kita. Itu hati-hati. Kita kebanyakan meniru. Kalau di sini kebanyakan meniru. Lu minum apa? Di Postatin. Wah, aku minum apa Postatin? Bagus juga ya kan? Kadang-kadang ada yang iritasi. Mereka nggak tahu. Ada yang kadang-kadang bisa menimbulkan iritasi, itu bahaya. Ya, jadi jangan sering-sering kebiasaan niru teman kita daripada bayar konsul ke dokter. Ya udah ikut dia minum atau beli toko obat aja lah, itu bahaya. Bagus konsul. Itu sangat bahaya. Ada banyak pasien yang buat begitu. Mereka merawat diri sendiri, tukar-tukar obat karena dengar apa yang teman-teman bilang. Itu sangat berbahaya. Terima kasih. Kalau sumbatannya sudah 100%, bisa tebus ya, pakai yang tadi. Bisa. Juga. Saya sering buat penyumbatan 100%. Itu complete total occlusion. Untuk membukakan penyumbatan 70% sangat senang. Untuk membukakan 90% lebih parah daripada 70%. Kalau penyumbatan di tempat itu ada banyak kalsifikasi ataupun lampuran, dia akan bukan begitu senang juga. Tapi kalau 100% dan sudah di sana untuk banyak lama, 2, 3, 4 tahun, okay, dia lebih susah untuk buatkannya, tapi bukan tidak boleh. Sukses untuk 100% punya penyumbatan yang sudah ada di sana untuk banyak tahun, untuk saya adalah 90%. Kalau dia baru sudah ada, saya boleh membukakannya dengan senang juga. Tapi ada banyak pasien yang ada 100%, dan kami bisa membukakannya juga, no problem. Harga sama. Ya, satu penyumbatan adalah satu penyumbatan. Tapi kadang-kadang, saya sudah kateter kebanyakan kali saya bilang kateter ambil waktu 1 jam, ya, dari ke bawah dan bila sudah habis. Tapi saya boleh buat kateter dalam 10 minit kalau semuanya normal, ya. Dengan 10 menit kateter injek bom 10 menit sudah. Kami juga bisa membuatkan balon dengan stent dalam setengah jam, no problem. Tapi kalau dia penyumbatan kecil, bukan penyumbatan sangat besar. Tapi kalau orang itu ada 100% penyumbatan besar dan panjang juga, dia akan ambil waktu lebih lama, mungkin 2 jam atau 3 jam. Harganya hampir sama. Harga di hospital akan sedikit lebih karena dari 1 jam untuk teaternya dari 3 jam, so 10% lebih. Kalau dokter seperti saya buatkannya untuk kateter dari 1 jam dia dari 3 jam seperti itu, mungkin kadang-kadang 10% lebih, itu saja. Harganya hampir sama karena satu penyumbatan adalah satu penyumbatan. Oke, jelas Pak Wir. Kalau masalah harga Pak Wir, ya tutup mata lah Pak Wir, ya kan? Kalau untuk Pak Wir tutup mata lah, ya. Ya Lucien, ya. Karena ada pepatah nih Pak Wir, Mario Teguh bilang, uang kecil beri uang besar. Jika kamu tidak paksa diri bayar uang kecil, maka kamu akan dipaksa bayar nanti uang besar. Artinya apa? Kalau kita tidak mulai cek kesehatan kita dari awal, nanti kita akan berabe, ya kan? Kita akan terpaksa operasi. Mendingan kita anjurkan ya dokter, every 6 months, ya kan? You can check up, ya, medical check up. Some type of check up, tapi tidak perlu check up besar. Ya. Setiap tahun mesti buat check up juga, tapi tidak perlu check up besar. Kalau sudah buat check up besar tahun ini, tahun depan mungkin tidak perlu begitu. Ya. Kemudian masih ada yang mau bertanya? Saya mau tanya dokter, saya sudah pernah kateter. Jadi hasil kateter saya itu katakan tidak ada problem.
Apa ya betul dokter? Ibu, saya mesti lihat gambar kateternya dulu. Ada dikasih sini ya. Ya, kasih sini, saya boleh lihat. Kalau ada di sini, saya bisa lihat juga. Karena kebanyakan kali kalau mereka bilang dia normal, dia akan normal. Masalah adalah dengan orang di mana dia bilang dia tidak normal, ya, dan tidak normal berapa persen penyumbatannya, bagaimana besar penyumbatannya, berapa parah penyumbatannya. Tapi sering saya di treadmill mengatakan tidak bagus hasilnya. Ya, oke, ini masalah sangat penting. Ini pertanyaan yang sangat penting, oke? Ada banyak pasien, oke, yang pergi lihat dokternya dan buat treadmill setiap kali treadmillnya tidak normal dalam EKG-nya, tapi treadmill itu normal untuk pasien itu. Kami mesti lihat treadmill yang dibuatkan beberapa tahun dulu membandingkan dengan treadmill yang dibuatkan sekarang. Karena banyak wanita ada treadmill, maknanya false positive. How do you say false positive? Walaupun dia tunjukkan bahwa ada masalah, dia tidak ada masalah. So untuk anda, kamu sudah buat treadmill beberapa kali, bukan? Ya, kateter 1 kali. Berapa lama dulu? Waktu treadmill dulu sudah itu langsung suruh kateter. Ya, bila kateter dibuatkan? 1 tahun lalu, 2 tahun lalu? Barusan 6 bulan Baru. So untuk anda, tes treadmill tidak akurat. Kamu tidak boleh buat tes treadmill dengan EKG karena sering dia akan menunjukkan begitu. Tapi ini bukan. Wah, hari ini saya sudah bicara dengan satu orang yang lain yang bilang treadmillnya tidak normal. Dokter sudah bilang buat kateter. Tapi dokter yang itu sudah bilang kepadanya 5 tahun lalu treadmill tidak normal, buat kateter juga. Tapi bila buat kateternya dia normal waktu itu. Waktu ini dia buat kateter juga normal. Tapi dokter itu mesti tahu bahwa treadmill untuk orang itu akan kelihatan seperti itu. Untuk orang itu, bukan sama, semua orang bukan sama. So untuk orang seperti kamu, kalau kamu buat treadmill dan kateternya normal, treadmill adalah satu tes yang tidak bagus untuk anda untuk lihat kalau ada penyumbatan atau tidak. Ada tes-tes yang lain yang kami bisa menggunakan. Tes treadmill anda akan sering seperti itu. Treadmill hanya adalah lihat sistem listrik. Dia tidak akurat. Saya sudah bilang 70% akurat saja. Dia bukan 100% akurat. Lucunya dokter, saya tuh waktu sudah di kateter kan, banyaknya kira 10 orang kan. Tapi 3 orang yang nggak apa-apa masalah, nggak ada problem. Banyak Itu, yang ya, ini praktik yang tidak bagus. Kami tidak buat di Singapura, saya tidak buat di Singapura. Saya tahu banyak pasien. Saya tidak mau bilang di mana, tapi negeri bukan sini, di satu negeri yang lain. Semua orang buat treadmill, kalau sedikit tidak normal, mereka buat kateter saja. Ada banyak 20-30 orang dalam satu hari buat kateter. Kateter harga mahal, dokter akan ambil uang besar juga. Ya. Tapi dengan kateter itu pasti dokter. Belum pasti, kenapa? Kamu tidak ada penyumbatan? Betul-betul kita tidak ada penyumbatan. Oke, untuk kamu, kalau ibu ada belum, bawakan CD kepada saya supaya saya boleh lihat. Bawakan treadmill anda kepada saya supaya saya boleh lihat juga, ya. Oke, dan saya boleh menerangkannya juga apa yang sudah jadi. Karena tanpa informasi itu sangat susah. Tapi ini adalah satu praktik di beberapa tempat mereka buat kateter untuk semua orang, walaupun normal. Ya. Oke. Mau jemput sekarang hasil treadmillnya dekat rumah anak sebelah anak. Oh jauh. Kalau sebelah langsung aja. Oke, silakan yang kedua. Terima kasih kesempatannya. Saya mau bertanya sama dokter. Saya sering merasa sakit di dada sebelah kiri. Ya. Sekali-sekali tangan saya sebelah kiri ini susah diangkat. Jadi saya sudah pernah angkat air payudara, tidak ada masalah. Kemudian sekali-sekali jantung saya itu berdebar sangat keras. Apakah itu gejala penyakit jantung atau apa? Makasih. So ibu, kamu sudah buat tes untuk jantung MRI? MRI payudara tidak ada masalah. Ya. So kalau MRI payudaranya normal, so mungkin dia oke. Tapi kalau kamu ada gejala-gejala ini, kamu mesti buat tes untuk jantung.
keyakinan adalah lebih dari 50% bahwa dia datang dari jantung untuk anda. Tapi kadang-kadang dia boleh datang daripada masalah-masalah lain juga. Tapi ibu mesti buat check up dulu untuk jantung. Ya, keyakinannya adalah lebih tinggi untuk anda karena jantungnya berdebar-debar, sakit di sini dan pergi ke tangan. Oke? Terima kasih. Oke, mungkin sudah sampai saatnya, udah lebih 1,5 jam Dr. Daines memandu kita, memberikan itu saya rasa banyak sekali manfaat yang kita dapat dengan ilmu yang baru. Mungkin dengan stand yang tidak perlu dibuka, dibuang, ya kan, dalam 2 tahun sudah mencair, menyatu dengan jantung. Ini suatu yang spesial dan saya sangat excited sekali, surprise ya, ini ilmu ini gitu ya. Namun sebelum kita akhiri ini, mungkin dari HTT akan memberikan sedikit cenderamata kepada Dr. Daines, ya kan. Kami minta sekian Lau Franco dan Lau Jiko keduanya untuk naik di atas pentas untuk memberikan cenderamata bersama. Ya, ini sebagai ucapan terima kasih kami. Ya, so thank you very much for your coming to Padang. Kami atas nama keluarga besar ATT Pusat Padang mengucapkan banyak terima kasih. Thank you for Dr. Daines yang telah memberikan kajian yang sangat bermanfaat dan kali bagi kami. Namun saya kira keluarga besar ATT senantiasa juga akan menyambung tadi persaudaraan, mohon bantuan selalu kalau kita ke Mount Elizabeth Hospital Singapura. Terima kasih banyak Dr. Dan terima kasih. Oke, dengan berakhirnya acara ini berakhirlah sudah acara ramah tamah kita kepada semua anggota dengan kedatangan Dr. Daines. Ya, mungkin kita ketemu lagi pada acara yang akan datang pada HTT yang lain kali. Terima kasih dan selamat sore.